Thank you, Mama. Menurut saya iya. Kemarin ini ada konten di Instagram yang bilang jangan. Lagi-lagi beda perspektif, Yeah. beda maksud dan tujuan. Kalau menurutku, buat aku ya, yang paling penting dan ini bisa di verify ke guru-guru dia di sekolah juga, bahwa kalau dari kita maunya dia Esa itu menjadi anak yang punya emosi yang stabil, menjadi anak yang hangat, menjadi anak yang compassion lah ya, punya empati terhadap orang lain. Itu nomor 1. Yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu yang penting, pertama empati dia. Nah, jadi ketika kita marah, biasanya langsung kita setelah itu, sorry banget tadi papa marah, oke, tapi ini benar-benar unacceptable, tidak bisa diterima karena begini, please. Baru aja tadi sebelum live ini, Esa lagi cerita kalau papa marah, bla 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 bla. Terus aku nanya ke dia, emang kapan terakhir kali papa marah? Nggak ingat. Ya udah tuh, nggak usah bikin papa marah. Papa tuh udah capek marah, gitu. Papa nggak mau marah. Please jangan bikin papa marah. Iya enggak gitu. Udah, jadi seperti itu. Dia bahkan berani ngomongin saya marah karena ketika marah kita menganggap marah itu salah. Dia tahu itu bahwa ketika papa salah gitu. Dan nggak bisa kita bilang gue marah gara-gara lu, nggak boleh. Saya marah karena saya tidak bisa kontrol emosi saya. Saya tidak marah karena Esa. Kalau Esa ketemu siapa gitu mungkin nggak dimarahin karena punya kesabaran lebih dari saya gitu. Jangan sampai kita ngomel bahwa seakan-akan emosi kita itu tergantung sama anak gitu ya. Benar-benar emosi kita happy ataupun sedih itu benar-benar tergantung diri kita sendiri dan bagaimana cara kita bisa melihat situasi atau kondisi tersebut gitu ya. Jadi kita coba bercermin dulu. Hukuman fisik seberapa yang bisa ditoleransi? 0 sih sebenarnya. Teriak aja tidak ideal, apalagi hukuman fisik. Kenapa? Karena ketika kita pukul anak untuk bikin dia nurut, itu cuman mempan di saat itu. Ketika anaknya nanti tumbuh dewasa, akan sangat sulit berkomunikasi dengan anaknya. Akan jauh lebih mudah kalau dari kecil kita biasakan jelaskan ke dia kenapa dia perlu nurut, dia sampai ngerti kenapanya dia dapet. Karena nanti pas usia remaja, itu dia lebih tertutup lagi karena tidak ada komunikasi. Nanti udah remaja mau dipukul, kan nggak bisa. Nanti kalau udah umur 25, 30 mau dipukul, nggak bisa. Tidak ada orang yang akan bisa komunikasi dengan anak itu nanti. Kasihan loh. Dan nanti dia umur 30 mungkin balik dia yang pukul kita loh kalau dia kesel. Atau dia banting-banting pintu dia keluar. Atau dia istilahnya pukul pasangannya besok, kan kita nggak mau itu dong. Atau pukul anaknya, dan itu berlanjut siklusnya. Kalau terjadi lagi-lagi minta maaf ya. Maksudnya sometimes niat kita bukan itu, tapi sometimes terjadi, ya kita minta maaf lah. Di sini juga yang mau saya highlight adalah kita bukan hanya memikirkan hukuman itu sama dengan pukul ya. Sentil pun, gebrak meja juga brak. Itu pun sebetulnya menyebabkan dia trauma. Ya jadi maksudnya kita usahakan, ya itu pasti kelepasan kita manusia ya, kita capek, semua itu ada lah ya kalanya gitu ya. Jadi kalau memang sudah pernah terjadi, it is not too late loh. Iya. Sama sekali tidak terlambat untuk berubah. Betul. Dan untuk minta maaf, dan minta maaf itu benar-benar dari hati. Jangan sampai kita cuma minta maaf sesaat tapi habis itu besok kita ulang lagi. Kalau sampai contohnya kita benar-benar nggak bisa menahan diri, minta tolong pasangan untuk saling mengingatkan gitu ya. Jadi kitanya kalau bisa bekerja sama, hopefully kita jadinya bisa lebih saling mengingatkan gitu. Kalau pas saya lagi marah ya biar Amrit yang ngingetin, kalau emang Amrit yang lagi marah ya boleh saya yang ngingetin gitu ya. Ya, saya pernah mukul Esa by the way. Jadi waktu dia kecil, dia nggak mau dengerin, nggak mau fokus, dan saya kayak gitu kan, kayak gitu ya, seperti itu. Dan dia menganggap itu pukul. Kenapa? Karena abis itu ketika tadi kita bicara yang dia pukul itu yang kita ajarin, ketika pukul saya tanya, belajar dari mana kamu mukul-mukul? Dari papa. Dia jawab. Aku minta maaf langsung. Sejak itu harus lebih hati-hati gitu. Jadi mungkin niat kita itu dia, niat kita bukan mau gampar anak, tapi dia menganggap bahwa begini itu pukul, dan dia ngomong sendiri kok. Itu benar-benar langsung zup, dan itu terjadi mungkin usia 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, habis itu sangat hati-hati. Bahkan sekarang naik nada pun itu udah hampir 0 kali, 0,00001 gitu. Mana sekarang aku lebih sabar dari dia. Bener. Karena udah kena yang itu sekali, itu benar-benar aku yang kena tampar gitu loh. Habis itu kayak wah, ini karena aku waktu kecil itu punya orang tua, ya orang tua zaman dulu ya tahu ya, jauh lebih tough, lebih keras, dan aku jadi pemarah menurutku turunan gitu. Bukan salah mereka juga turunan, aku juga turunan. Nah, aku udah mau berhenti, ini jangan sampai ke generasi berikutnya gitu. Dan kalau aku sekarang gemes ya sama Esa, itu beneran kayak gitu ya. Jadi aku tuh beneran kayak menarik nafas, dan dia udah tahu kalau aku tarik nafas tuh berarti aku udah gemes banget gitu kan. Jadi kayak karena dia nonton reels gue. Nah,
Betul. Jadi menarik nafas tuh efektif banget mama papa, beneran. Itu sangat efektif. Jadi kalau pas kita lagi sebel tuh gitu kan, itu oke banget ya pokoknya.